Sesuai kesepakatan ada, mereka menggunakan pendekatan budaya, mereka pindah kemana sesuai dengan sistem kepercayaan budaya setempat. Tetapi ruang itu harus dibuka, sehingga pemerintah perlu lebih intens lagi untuk memfasilitasi kondisi-kondisi di lapangan seperti ini. Kelihatannya sepele, tetapi ini sudah menjadi gunung es nih. Polisi tidak segera untuk diselesaikan secara baik. Lalu catatan lain lagi menyangkut dengan area-area tambahan, misalnya untuk area terowongan, bantal, saluran pembuangan, itu perlu disampaikan secara jelas, secara tuntas kepada masyarakat yang merasa bahwa areanya itu terdampak. Misalnya kami di masyarakat adat Kawang, sampai ini pun kami juga belum tahu posisi letak bantalnya di mana, saluran pembuangan di mana, terowongan di mana. Itu perlu disampaikan juga, jangan sampai ketika action di lapangan itu berpengaruh terhadap kami punya atau mengganggu kami punya area-area yang tidak tercover di dalam area genangan atau kebutuhan pembangunan baru. Sehingga yang hadir hari ini tidak hanya untuk kepentingan kami awal, tetapi ini adalah kepentingan kolektif, kepentingan persekutuan. Yang saya bicarakan nanti pasti akan ditambahkan oleh masyarakat yang lain. Itu hanya bermuara kepada untuk kepentingan persekutuan. Kejadian itu dari pada saat diumumkan kan orang melihat itu, oh ini salah, ini tidak ada nama ini. Yang dengan peta yang batasnya seperti itu, bukan itu. Harapan kita kan itu, nama itu salah. Nama yang benar itu begini. Nah pada saat kita umumkan itu, harapan kita kan merespon, memberitahu kita bahwa oh, peta yang nomor urut begini, yang tercatat begini, dengan batas-batas seperti itu, mestinya itu namanya ini atau punyanya suku ini, kan begitu. Tapi juga kan tidak ada ini. Yang masukkan yang direnduk itu sebetulnya yang masukkan adalah suku Gajah waktu itu. Ini cerita yang waktu itu ya. Sudah itu karena beliau yang merespon bahwa salah satunya itu semua tanah yang tertulis tanah suku di Renduk Utara itu adalah punya suku Gajah. Di dalam suratnya itu seperti itu. Kami panggil, kami undang, maksudnya bagaimana, harus dijelaskan bahwa itu tanah suku Gajah. Nah, dibuat berita acara dirubah bahwa itu suku Gajah, suku Gajah. Seperti itu munculnya jadi tanah suku Gajah. Dari tanahnya yang masyarakat tanah masyarakat apa namanya, saya lupa nama masyarakat desa itu. Karena minta untuk diklarifikasi diubah menjadi suku Gajah. Karena yang mengenai kepastian apa saudara-saudara kita yang dari Ahudai terus ini Anua dengan mana lagi? Nah itu seperti yang sering sudah saya katakan bahwa saya kan saat ini kan tidak punya kewenangan untuk memfasilitasi lagi, karena kewenangan saya untuk memfasilitasi itu sudah lewat. Namun demikian karena ini kan supaya wajib dibangun lalu tidak ada gesekan di antara kita yang bersaudara itu di tempat kita, ya ada kan pendekatan melalui budaya kita itu seperti itu. Jadi ada kan pendekatan di sana, disepakati seperti apa, nah itu dipegang kesepakatan itu. Jadi saya tidak bisa memfasilitasi untuk dipertemukan lagi, itu tidak boleh karena saya nanti dianggap melanggar aturan seperti itu. Makanya yang bisa membantu memfasilitasi kalau misalnya bapak-bapak tidak bisa duduk sendiri secara budaya, ya kita bantuan para camat, pak camat atau Bipenda atau kita sendiri ini duduk bersama lakukan secara budaya bagaimana kita saling memahami, karena dia bagaimana kita hidup bertetangga berdampingan di tempat kita. Saya kan saat ini kan tidak punya kewenangan untuk memfasilitasi lagi, karena kewenangan saya untuk memfasilitasi
sudah lewat. Namun demikian karena ini kan supaya waduk dibangun lalu tidak ada gesekan di antara kita yang bersaudara itu di tempat kita, ya adakan pendekatan-pendekatan melalui budaya kita itu seperti itu. Jadi adakan pendekatan-pendekatan di sana, disepakati seperti apa, nah itu dipegang kesepakatan itu. Jadi saya tidak bisa memfasilitasi untuk pertemukan lagi, itu tidak boleh karena saya nanti dianggap melanggar aturan. Jadi yang 617 yang seperti yang sering saya katakan kata itu hasil aturan kami, itu bukan semua, itu bukan genangan, itu areal semua yang dibebaskan. Jadi yang genangan itu, yang betul-betul genangan itu sebetulnya kita kalau apa ini yang kemarin waktu BWS jelaskan ke kita bahwa ini sudah mulai mau dibangun itu, nah dia yang menjelaskan itu bahwa genangannya itu berapa luasnya, tapi itu bukan 617 itu karena air semua, bukan. Jadi kalau misalnya seperti saya contohkan begini, yang 617 yang kami ukur itu yang ini, yang kertas ini, yang genangannya paling di dalam sini, di area ini. Terus tapi kenapa sampai 617? Kan ada jalur hijaunya, ada nanti fasilitas umumnya, seperti itu. Yang biasa sering kita dengar dengan green belt itu kan area-area yang harus dibebaskan karena dia terkait dengan pengamanan di waduk itu, dia tidak boleh orang ke situ karena ada pengamanan juga toh. Jadi bukan berarti 617 itu semua tergenang air, bukan. Jadi yang betul-betul tergenang air itu daerahnya tidak seluas itu. Makanya yang pasti itu yang kemarin waktu dijelaskan oleh BWS waktu kita di kantor camat masing-masing itu yang di sini. Nah itu yang dijelaskan bahwa yang genangan itu yang ini luasnya hanya berapa. Jadi dia tidak 617 itu semua jadi air, tidak. Jadi ada yang nanti dipakai untuk fasilitas umum, yang nanti yang kalau dijelaskan itu ada yang buat rumah untuk mereka-mereka yang jaga di situ, ada juga untuk misalnya tempat parkir, ada juga itu yang untuk jalur hijau yang pinggir-pinggirnya dibuat jadi hijau seperti itu. Jadi tidak semua 617 itu semua tergenang air seperti itu. Menurut kami itu tidak berbanding dengan luas yang tercatat di atau pengukuran sementara, sehingga tuntutan kami hari ini bahwa kami meminta apapun alasan dan apapun kondisinya masyarakat kawal, karena kami datang di sini sudah melalui sebuah ritual. Tanggal 10 kemarin itu sudah lakukan ritual adat, kesepakatan forum adat di rumah adat kemarin itu bahwa kita minta harus hukum. Benar tidak benar, tepat tidak tepat, tapi kami komunikasikan langsung. Karena dasarnya ketika pada tahap pengukuran awal kami tidak dilibatkan, kami hanya disodorkan bahwa di atas bidang luasnya sekian. Nah, secara kasat mata ini ketika kami lihat secara langsung di lapangan, rupanya ini tidak kurang, ini kurang dari anggapan kami di lapangan. Karena dari Mulut Kota menuju ke Bantalan itu sangat luas sekali, sehingga tuntutan kami hari ini sebelum persekutuan ini menindaklanjuti proses-proses berikutnya harus kelilikan semua soal-soal yang masih ada di lapangan, mulai dari harus membetulkan luas area genangan sehingga keluarnya satu pintu. Mau pakai pintu yang mana? DPN kah, Gubernur kah, BWS kah, atau ya, dari semua ini harus pastikan satu yang benar itu dari mana. Lalu poin berikutnya, proses yang kemarin terjadi di Kota PPK itu musyawarah pemufakatan sekaligus penandatangan aplikasi. Sudah pasti nama-nama yang ada di sini sudah tanda tangan aplikasi. Dengan demikian, kami melihat bahwa jikalau masih ada persoalan di lapangan, termasuk dengan penggarapan, termasuk dengan pemilihan tanah kemarin yang sudah
yang sudah ditandatangani oleh Pak Lebar Setengah, nomor pendatangan sudah ditandatangani, karena anggap itu batal demi hukum, harus batal demi hukum, karena mengacu pada berita acara. Nah, sehingga kami meminta respon ataupun konfirmasi balik dari Pak Kakak terhadap kami punya pernyataan ini. Yang pertama harus memastikan luas area genangan itu berapa, kami pakai yang mana. Kalian harus menjadi konsumsi publik, mau pakai yang ke-31 kah, 753 kah, 592 kah, atau 17. Sehingga di antara luas ini perlu ada kepastian, sehingga tidak membingungkan atau tidak menimbulkan persepsi lain. Lalu tuntutan kedua harus memastikan dulu penyelesaian nomor-nomor bidang tanah yang menjadi wilayahnya itu adalah wilayah Tabutai, lalu wilayah Anandua. Harus pastikan semua itu. Memang direkomendasi kemarin tanggal 1 Desember itu mereka harus selesaikan di UPW Nape. Itu penyelesaian menggunakan pendekatan sosial budaya.